Bongja sedang duduk bersama detektif, sedang membetulkan drone-nya. Kemudian datang pria yang Bongja suka. Dia meminta tolong untuk mencari bersama-sama karena ibunya hilang entah kemana. 저희 어머니 못 보셨어요? 못 봤는데요? Dia sudah mencarinya ke seluruh desa, tetapi tidak ada. Kemungkinan dia pergi ke gunung. Semua kebingungan dan Bongja menawarkan diri untuk membantunya, menggunakan drone sebagai media untuk mencarinya. Setelah drone-nya berfungsi dan mencari ibunya di gunung, pria yang disukai Bongja menempelkan wajahnya ke Bongja. Dan itu membuat Bongja grogi dan salting, guys. Dan akhirnya tidak lama dari itu ibunya ditemukan, sedang duduk di atas gunung. Dan mereka semua gembira dan senang. Pria itu langsung memeluk Bongja dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan Bongja tersenyum, guys. Kakeknya Haein selalu diberikan obat oleh pelayannya Solhi. Namun kakeknya Haein pura-pura meminumnya yang ternyata padahal dibuang kembali dan disimpan dan dikumpulkan di sebuah tempat. Dan kakeknya Haein sudah bisa berdiri juga. Keluarga Haein dibantu oleh detektif. Mereka membicarakan dan membahas masalah dana gelapnya yang disimpan di rumah kakeknya Haein. Dan mereka menyimpulkan kalau uang itu disimpan di panic room. Karena kakeknya pernah menyebutnya tetapi tidak pernah memberitahukan ke siapapun, bahkan ke keluarganya sendiri. 패닉룸을 만들어 두셨다고 했거든. 맞다. 들었어요. Dan David juga flashback mengetahui tentang panic room karena Songchul pernah bercerita dan membahasnya. Namun Songchul sendiri tidak tahu di mana keberadaannya. 이 집에 패닉룸이 있다고 들었는데. Songchul dan kakaknya Yunwoo sedang berjalan-jalan di malam hari. Kemudian melihat ada mobil datang. Ternyata taksi. Tapi mereka penasaran siapa yang naik taksi datang ke desa ini malam-malam. Pas melihat siapa yang turun, ternyata istrinya Songchul menyusul Songchul ke rumah Yunwoo, guys. Membawa putranya dan patung emasnya. Songchul kaget dan langsung berlari menangis dan memeluk mereka berdua. Keesokan paginya istrinya Songchul diinterogasi oleh keluarganya Haein. Istrinya Songchul meminta maaf dan meminta pengampunan. Uang beserta patung Buddha yang dikembalikan lagi ke keluarga Haein. 잘못했습니다. 비행기 값이랑 호텔비 빼고 다 가지고 왔어요. Ibunya Haein marah besar dan mengusirnya. Tetapi Songchul membela istrinya dan mengatakan ibu tidak berhak mengusirnya karena ini bukan rumah ibu. Bagaimanapun ini adalah istriku dan putraku. Aku akan bersama mereka terus dan tidak akan kemana-mana. Yang akhirnya membuat ibunya diam. 내 새끼예요. 내가 탯줄도 잘랐고. Songchul dan istrinya berbicara. Istrinya mengatakan dia kembali karena dia merasa belum pernah ada pria yang memperlakukan dirinya sebaik Songchul. Walaupun Songchul kaya dan bodoh, tetapi istrinya merasa dihargai sepenuhnya oleh Songchul. 난 살면서 한 번도 누구한테 이런 대접 받아오지 못했거든. Dan istrinya meminta maaf atas semuanya dan Songchul memaafkannya dan mereka menangis sambil berpelukan. Malam harinya mereka rapat keluarga membahas tentang panic room. Yunwoo setelah melihat denah semuanya curiga kepada liftnya karena memiliki dua pintu dengan arah yang berbeda. Dan mereka merencanakan akan datang ke rumah itu besok. Pagi kebetulan Yunwoo mendengar kalau kakeknya Haein belum mendapatkan perawatan dari dokternya lagi. Dan itu bisa dijadikan alasan untuk datang. 오늘 할아버님 주치의를 뵀는데요. 의식 회복하시고 집으로 돌아가신 후에 아직 David juga mendatangkan orang-orang yang berpengalaman untuk menggeledah rumah itu di setiap sudutnya. Dan David juga curiga kepada liftnya. Kakeknya Haein berdiri dan menyimpan obat-obat yang dikumpulkannya. Namun kegap oleh Solhi, guys. Dan Solhi seperti biasa marah dan menghinanya. Kakeknya Haein bertanya apakah motif kamu datang pertama kali ke rumah ini, Solhi. Solhi menjawab, kamu pikir aku mencintaimu, sambil tertawa. Kamu rindu putra-putrimu. Kamu boleh pergi asalkan kasih tahu dulu di mana uangnya kamu simpan. Sebelum itu kamu tidak bisa kemana-mana. 진짜 회장님이 좋아서 그 긴 세월 여기 있었을까? Lalu pada malam harinya kakeknya Haein bangun dan mengambil pulpen yang diberikan Haein. Mungkin di sini kakeknya membuat surat wasiat atau memberitahu sesuatu kepada Haein. Lalu kakeknya Haein berdiam diri di atas tangga sambil tersenyum.
Dan akhirnya kakeknya Hein bundir guys. Keesokan paginya banyak polisi datang dan ambulans di rumah kakeknya Hein. Dan kebetulan keluarga Hein datang yang memang sudah direncanakan akan memeriksa di mana panic room. 그럼 이건 다 뭐지? 집에 무슨 일이 있나? Mereka kaget dan penasaran, kemudian Bongja memeriksanya. Dan mereka mendengar kalau ketua Hong telah jatuh dari tangga dan menyebabkannya tidak selamat. Dan kemudian akan dibawa ke ambulans. Bongja kaget dan berlari sambil berteriak-teriak dan menangis melihat ayahnya yang sudah tidak ada guys. Begitu yang lainnya juga kaget dan menangis. Duka yang mendalam menyelimuti keluarga Hein atas kepergian kakeknya. Lalu mereka mengadakan upacara pemakaman di ruang duka di mana semua pemimpin dan direksi hadir, begitupun dengan David. Pengacara mengatakan semua hak suara yang diberikan kepada Solhi sebagai walinya sekarang sudah tidak valid karena ketua Hong sudah pergi dan semuanya kembali ke keluarga Hein sebagai walinya. Saat di pemakaman di sana ada Solhi juga. Dan Yunwoo menjelaskan kekayaan ketua Hong akan segera dibagikan sesuai surat wasiatnya tanpa harus persetujuan dari pengadilan. 회장님의 모든 재산과 재산을 행사할 권한은 공증된 유언장에게 집행됩니다. Solhi menjawab, kita sedang berkabung, lebih baik bicarakan itu nanti saja. Bongja marah dan menyuruhnya untuk pergi namun ditahan oleh Hein. Dan kemudian keluarga Hein masuk ke dalam rumah lagi untuk pertama kalinya. Dan mereka naik lift dan setelah berada di lift mereka saling memandang. Dan Yunwoo melihat di pegangan liftnya bisa dibuka dan ada tombolnya. Setelah Yunwoo menekan tombolnya, liftnya bergerak sendiri dengan cepat dan membawa mereka ke sebuah ruangan. Mereka kaget dan terkesima. Apakah itu panic room atau bukan? Nah guys, sekian alur ceritanya. Ditunggu episode selanjutnya. Bantu sub, like, dan komen. Terima kasih.